Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata dengan tegas bahwa ia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Kata-kata ini penting karena pada zaman Yesus, banyak orang merasa bingung bahkan terganggu oleh cara Yesus mengajar dan bertindak. Orang-orang pada waktu itu terbiasa dengan banyak aturan agama. Seiring waktu, hukum Taurat dipenuhi dengan berbagai tambahan aturan yang memberatkan umat. Ketaatan sering diukur dari seberapa taat seseorang pada aturan lahiriah. Yesus datang membawa sesuatu yang baru. Ia mengajak orang untuk kembali pada inti hukum, yaitu hidup dalam kebajikan dan kasih. Yesus tidak menolak hukum Allah, tetapi ia menyingkirkan sikap legalisme yang kaku. Yang terpenting bagi Yesus bukan sekedar mematuhi aturan, melainkan mengubah hati. Saudara-saudari, Allah berbicara kepada manusia secara bertahap melalui para nabi. Namun puncaknya adalah ketika Allah berbicara melalui putranya sendiri, Yesus Kristus. Dalam diri Yesus, hukum dan janji Allah digenapi sepenuhnya. Karena itu sebagai umat Kristiani kita bersyukur memiliki kitab suci dan tradisi gereja sebagai pedoman hidup yang pasti. Wahyu Allah dalam Kristus tidak akan berubah. Ini memberi kita penghiburan tetapi juga tanggung jawab. Kita dipanggil untuk terus belajar, merenungkan, dan menghidupi ajaran iman dengan rendah hati sambil memohon terang Roh Kudus. Yesus juga mengingatkan bahwa yang penting bukanlah siapa yang terbesar atau terkecil di kerajaan surga. Penilaian itu adalah hak Tuhan. Yang diminta dari kita adalah ketaatan dan kesaksian hidup. Ketika kita menaati perintah Tuhan dan mengajarkannya, terutama lewat teladan hidup sehari-hari, kita sedang bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Dengan demikian kita dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Di hadapan Allah semua orang kudus adalah besar, bukan karena kehebatan mereka, tetapi karena kehendak dan kasih Allah. Saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk tidak terjebak pada aturan semata, tetapi menghidupi hukum Tuhan dengan hati yang penuh kasih. Ia menggenapi hukum itu dengan hidupnya sendiri dan mengundang kita untuk mengikutinya. Semoga kita diberi rahmat untuk taat dengan gembira, mengajar dengan teladan hidup, dan setia berjalan bersama Kristus Sang Penggenap hukum dan jalan menuju keselamatan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resah
bersatu.